الحمد لله رب العالمين الذي جمعنا في هذا المنظر وفي هذا المجمع وفي هذا المجلس المبارك بالصلاة على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Amma ba'd. Yang saya muliakan tuan rumah Ibunda Hajah Julia sekeluarga, beserta yang saya muliakan guru kita Al-Ustaz Lahzami As'ad, beserta guru saya Al-Ustaz Khairul As'ad, beserta yang saya muliakan seluruh jajaran pengurus Majlis Salawat Ashabul Maimanah, beserta bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiah dan keberkahan umur, dan nikmat yang terbesar dimudahkan langkah kaki kita menuju rumah ini untuk membasahkan lidah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, serta mendoakan orang-orang yang kita cintai yang telah meninggal dunia, sekaligus maulid Nabi Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang menerang yang disinari oleh iman wal Islam. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada suatu kehidupan di dunia yang bisa kita pisahkan dengan Nabi Muhammad. Seluruh manusia makhluk di muka bumi ini pasti mencari Nabi Muhammad. Tadi terdengar dalam suatu ucapan doa dari Bapak Haji Safarudin, Allahumma bihaqqi Muhammadin. Ini doa ini manjur Bapak Ibu. Apapun Bapak Ibu niatkan dengan haknya Nabi Muhammad itu cepat tercapai. Dan saya juga sangat sering menggunakan doa dengan haknya Nabi Muhammad. Waktu itu saya mengamalkan ini setelah saya melihat di dalam hadis Rasulullah SAW yang disahihkan oleh Imam Hakim, yang saya baca di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di dalam kitab itu menceritakan tentang hadis tawassulnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Tawassulnya Nabi Adam. Bukankah Nabi Adam di saat turun dari surga, beliau merasakan bersedih dengan kenikmatan Allah yang begitu luar biasa masuk ke dalam surga? Apapun ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika Allah telah berfirman wala taqraba hadhihi syajarah, Allah sudah bilang kepada Nabi Adam dan Hawa, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan Hawa, tinggallah kalian ke dalam surga, makan apa yang mau dimakan itu ada semua. Tapi kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon itu. Namanya barang tu setiap hari ditengok terus pengen gak coba. Maka mulailah begitu mereka mencoba pohon itu, syaitan pun berhasil, fa'azallahum asyaitanu anha
فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Ketika digelincirkan Nabi Allah Adam alaihissalam dengan Siti Hawa turun di muka bumi ini, wallahu alam, Nabi Allah Adam turunnya di India. Walaupun tidak ada hadis yang kuat di dalam hal itu, cuma hikayah. Kalau Siti Hawa turun di Jeddah mungkin saja, karena sampai saat ini kita sebut dengan Jeddah. Jeddah artinya nenek, dan makam Siti Hawa pun di Jeddah itu ada. Kalau sepeda Nabi Adam tu buat nampak. Bila pula Nabi Adam buat sepeda pula. Kalau sepeda Mas Adam ya kan, sepeda tu besar. Saya pertama kali sampai ke sana, itu tu apa, sepeda Nabi Adam. Terfikir saya buka dalam kitab, tak pernah pula Nabi Adam buat sepeda. Kalau makam Siti Hawa sampai sekarang ada. Sampai kemudian Allah memerintahkan mustaqarru wa mata'un ilahin. Udah diperintahkan Nabi Allah Adam dan Hawa tinggal di muka bumi sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang Nabi, Bapak Ibu sekalian, yang membuat mereka itu bersedih dengan kesalahan-kesalahan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi Adam menangis dengan waktu yang begitu lama dengan melakukan satu kesalahan, turun dari surga. Kita banyak salah ngarap surga pula. Satu kesalahan, nangis dengan nadamah penyesalan yang begitu luar biasa. Nabi Allah Adam alaihissalam, setiap hari beliau hanya tangisan jatuh air mata beliau tiada hentinya. Minta ampun kepada Allah. Ampunkan dosa saya ya Allah, ampunkan dosa saya ya Allah. Sampai Nabi Allah Adam teringat ketika dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimat. Nabi Adam menemukan beberapa kalimat. Di saat itu Nabi Allah Adam ingat ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah ada nama yang nama itu menyendiri, tidak ada nama satupun kecuali nama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Allah Adam pada saat itu mengucapkan, Allahumma bihaqqi Muhammadin, ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad, ampunkan dosaku ya Allah. Manusia yang pertama menyebut nama Nabi Muhammad. Maka diantaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, beliau menjelaskan ketika berbicara tentang hakikat Nabi Muhammad, beliau menyebutkan adanya ruh, adanya nur, adanya qalam, ya, disebut oleh beliau, adanya sifat, dan artinya adalah keempat-empatnya itu ada pada Nabi Muhammad SAW pada hakikatnya. Kalau kita berbicara pertama yang diciptakan oleh Allah itu adalah kalam, Nabi Muhammad juga. Saya tidak percaya yang pertama diciptakan Allah itu bukan nur, tetapi kalam. Kalam itu Nabi Muhammad kan? Karena pada hakikatnya Nabi Muhammad itu juga masuk pada 4 hal yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka bagaimana Nabi Allah Adam menyaksikan Nabi Muhammad SAW dengan namanya? Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, Aina arafta Muhammadan ya Adam walam akhluqhu. Di mana kau kenal nama Muhammad wahai Adam, sedangkan aku belum menciptakan Muhammad? Maka Nabi Allah Adam alaihi salam menjawab, Ya Rabbi, lamma khalaqtani wa nafakhta fiyya min ruhik. Ya Allah, tatkala engkau menciptakan aku dan engkau hembuskan padaku daripada rohmu, dan aku melihat qara'aitu qawaimal arsh, aku lihat tiap-tiap arsh itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ aku kenal dengan nama Muhammad.
Maka subhanallah, Nabi Allah Adam berdoa dengan bihaqqi Muhammadin. Saya kemudian ngecek doa ini, karena renungan saya, dengar saya itu doa ini cuma ada di Pontianak Timur. Ya, seberang udah tak dengar itu. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ya salam sallimna bihaqqi sayyidina Muhammad. Betul tak? Seberang ada tak? Tak ada saya dengar. Pontianak Timur yang paling banyak. Ternyata doa itu sumbernya dari Khatun Masjid Jami. Saya tanya dengan orang tua almarhum Allah yarham Imam II, ayahanda Pak Abdullah pasti kenal, Abah Hamid bin Ahmad Al-Qadri yang udah tua suara Masya Allah. Abahnya Habib Anis. Saya tanya, Bah, ini doa dari siapa? Emang ada apa? Saya membaca tentang tobatnya Nabi Allah Adam alaihi salam dengan menyebut nama Nabi Muhammad, bihaqqi Muhammadin. Maka beliau katakan, Anas, ini doa dari Sultan Muhammad. Yang pertama ngamalkan di Masjid Jami ini, sampailah saat ini itu dari Sultan Muhammad mengajak kita. Emang ada apa? Saya bilang ini disabdakan Nabi Muhammad SAW yang disahihkan oleh Imam Hakim, dan Sayyid Muhammad memasukkan di dalam kitabnya Babut Tawassul. Dan subhanallah, ini doa diijabah oleh Allah. Silakan. Apa ya Bapak Ibu? Mau pakai bahasa Indonesia tak apa-apa, tapi sebut bihaqqi Muhammadin. Allahumma bihaqqi Muhammadin, mudahkan urusan saya ya Allah. Tak apa-apa. Allahumma bihaqqi Muhammadin, jadikan anak saya orang yang saleh dan salihah. Allahumma bihaqqi Muhammadin. Doa dengan haknya Nabi Muhammad adalah jalan untuk cepat diijabahnya segala munajat dan doa kita kepada Allah. Bukankah doa dengan tanpa ada di dalamnya nama Nabi Muhammad atau salawat kepada Nabi Muhammad, maka doa itu tidak akan sampai kepada Allah kecuali akan terhalang. Bayangkan di mana kita bisa memisahkan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sebut dengan nama beliau yang begitu banyak, dan alhamdulillah kita selalu berkumpul di mana-mana majlis. Pada malam hari ini di tempat ini bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul dari berbagai macam daerah, dari mana pun datang, tidak ada lain dalam panggilan hati kecintaan Nabi Muhammad dan membasahkan lidahnya untuk salawat kepada Nabi Muhammad. Kita sudah disebut sama Rasulullah, Bapak Ibu. Kita sudah disebut. Saya baca, pernah suatu saat Rasulullah itu kumpul sama sahabat, lalu mengajukan suatu pertanyaan. Wahai sahabatku, siapakah manusia yang paling mulia? Mereka menjawab, ya Rasulullah, tetaplah malaikat manusia yang paling mulia. Tetaplah siapa hamba yang paling mulia? Tetaplah malaikat adalah hamba yang paling mulia. Kenapa? Karena mereka tidak pernah melakukan suatu maksiat dan mereka hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yaf'aluna ma yu'marun. Kata Rasul, kalau malaikat itu wajar, mereka memang sudah tugasnya. Apalagi malaikat itu tidak punya nafsu. Lalu ditanya, siapa wahai sahabatku? Mereka berpikir, tetaplah manusia itu adalah para rasul. Kata Nabi, para rasul itu sudah jelas, mereka itu memang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Sahabat kembali berpikir, mungkin kami adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad menjawab, kalian sudah pasti dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan kalian.
karena bersamaku, kalian berjuang bersamaku, kalian selalu melihatku, kalian bisa bertanya tentang apa permasalahan kepadaku. Tetapi bukan itu yang aku maksud. Maka kemudian sahabat pun terdiam. Tidak lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan, menundukkan kepala beliau, dan kemudian beliau menangis sejadi-jadinya. Para sahabat keheranan, ada apa dengan Rasulullah tiba-tiba menangis? Maka kemudian di saat beliau mengangkat kepalanya, terlihat air membasahi pipi beliau, membasahi daripada jenggot beliau, dan beliau mengucapkan, sesungguhnya manusia hamba yang paling mulia di muka bumi ini adalah yang nanti mereka akan lahir setelah wafatku, dan jarak mereka itu jauh. Mereka tidak pernah melihatku, mereka tidak pernah bersamaku, tetapi mereka semuanya beriman kepadaku, mereka merindukanku, dan aku, kata Nabi Muhammad, merindukan mereka. Siapa? Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para jamaah, masihkah kita menjauhkan diri kita dengan sesuatu yang menyebut nama Nabi Muhammad? Sementara nama kita sudah dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ada malaikat secara khusus diutus oleh Allah? Inna lillahi malaikatun sayyahin yuballighuna annis salam. Sesungguhnya an ummatis salam, Allah punya malaikat-malaikat yang mana malaikat itu berkeliling, dan saya yakin malam hari ini juga berkeliling, karena disabdakan Nabi Muhammad SAW. Untuk apa mereka berkeliling? Menyampaikan salam daripada umat-umatnya kepada Nabi Muhammad. Disampaikan apa yang telah kita ucapkan di malam hari ini, disampaikan kepada Rasulullah, yang mana beliau begitu luar biasa. Semakin kita sebut namanya, semakin banyak yang kita raih dengan sesuatu fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umat-umatnya. Kita tadi sebut Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan rahmah. Yang jelas kita selama ini mencari rahmatnya Allah, lalu kita tinggalkan Rasulullah. Saya tidak peduli lagi, umat Nabi Muhammad adalah manusia, saya adalah manusia, saya langsung kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kita mau langsung rahmatnya Allah dibandingkan dengan rahmat daripada dosa kita? Banyak dosa kita, mau nyampaikan ke rahmat Allah itu berat. Maka kalau dah lewat Nabi Muhammad SAW, kemana kita akan menyampaikan rahmat? Bukankah adanya Nabi Muhammad itu adalah rahmat? Apa kata para ulama? Kalau posisi Rasulullah sesuai dengan Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, diucapkan rahmatan lil alamin, itu bukan hanya untuk manusia. Rahmatnya Nabi Muhammad dengan berbagai macam kelompok, rahmatnya Nabi Muhammad bagi para malaikat, rahmatnya Nabi Muhammad bagi para jin, rahmatnya Nabi Muhammad bagi para manusia, bahkan rahmatnya Nabi Muhammad bagi hewan-hewan, rahmatnya Nabi Muhammad bagi tumbuhan-tumbuhan sekalipun. Rahmatan lil alamin. Bahkan pernah suatu saat, selama ini kita tidak pernah mendengar bahwa ada pohon yang menangis, tapi sesungguhnya hal itu nyata pernah menangis karena kerinduan mereka kepada Nabi Muhammad. Selama Rasulullah bersandarkan dengan pelepah kurma itu, sahabat pun berpikir bagaimana kita membuatkan mimbar Rasulullah SAW dengan mimbar yang baru. Maka setelah itu dibuatkanlah setiap malam didengar tangisan-tangisan pohon kurma itu, pelepah kurma yang biasa bersandar di Nabi Muhammad SAW menangis, dan tangisan itu didengar oleh Ahlul Madinah. Ahlul Madinah pada saat itu mendengar tangisan, maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa'anaqahu, maka Rasulullah pun memeluk
memeluk pelepah kurma itu, dan setelah itu dia pun kemudian diam. Bayangkan kalau pohon saja bisa rindu kepada Nabi Muhammad, bagaimana kita Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad SAW diberikan kepada umat-umatnya. Setiap satu sholawat yang kita baca sallallahu alaihi wasallam bukan untuk Nabi Muhammad. Kita mau sholawat sampai 100.000 kali, Nabi Muhammad tetap pada posisinya. Apa kata Imam Ar-Razi? Nabi Muhammad tidak pernah mencari kemuliaan, tapi haknya Nabi Muhammad memang sudah dimuliakan oleh Allah. Beliau dinamakan dengan Ahmad, yang jelas tidak akan ada sebanding dengan sesuatu yang paling terpujinya Nabi Muhammad SAW dengan nama Ahmad. Di situ bisa kita lihat beliau bernama dengan nama Muhammad yang diberikan oleh Abdul Muttalib. Padahal Abdul Muttalib itu tidak sembarang memberi, kecuali ia telah membaca Alkitab bahwasanya datang seorang Rasul yang tanda-tandanya sama dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib langsung mengangkat Rasulullah. Inni samaituhu Muhammada. Aku namakan cucuku ini dengan nama Muhammad. Orang-orang kafir Quraisy saat itu semua komplain. Ya Abdul Muttalib, kau namakan cucumu yang belum pernah ada nama sebelumnya. Tidak pernah ada nama Muhammad sebelumnya. Abdul Muttalib juga menjawab, aku ingin ia terpuji bagi ahlus sama dan terpuji bagi ahlul ard. Aku namakan dengan nama Muhammad. Padahal Abdul Muttalib telah menyaksikan apa yang dijelaskan di dalam Alkitab. Dilihat beliau sudah bahwasanya di Ka'bah yang patung menempel ada 360 itu hancur semuanya. Air Zam-Zam pada saat itu deras mata airnya. Abdul Muttalib tahu bahwa ternyata Allah memilih melalui perut Sayyidah Aminah lahirnya Sayyidina Muhammad SAW. Dinamakan dengan nama Muhammad. Nama yang begitu nikmat ketika kita sebutkan, yang setiap yang memandangnya bisa cinta, yang tidak memandangnya saja bisa cinta dan rindu. Bagaimana bagi orang yang memandang Rasulullah? Kita tidak pernah memandang wajah Nabi Muhammad, kita tidak pernah duduk bersama Rasulullah, tapi ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, rasa kerinduan yang begitu luar biasa. Ketika kita berteriak tadi sholawat kepada Nabi Muhammad, ada di dalam hati kita rasa kegembiraan. Sampai kita siap melangkahkan kaki di mana majelis-majelis sholawat yang disebut nama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan kecintaan luar biasa. Sahabat Nabi itu mencari berbagai macam cara supaya mereka itu bisa memeluk Nabi Muhammad, bisa menyentuh Rasulullah SAW. Di antaranya Uqasyah bin Muhsin. Pada saat Rasulullah sebelum wafat beliau mengumpulkan semua yang ada. Kaum muslimin, muslimat dikumpulkan oleh Nabi Muhammad. Rasulullah mengajukan suatu pertanyaan, pernahkah aku zalim kepada kalian? Pernahkah aku melakukan kesalahan kepada kalian? Jika pernah, maka balaslah sebagaimana aku melakukan kepada kalian. Seluruh sahabat terdiam. Tidak ada satupun sahabat yang menjawab. Mereka hanya terdiam. Maka kemudian berdiri satu orang. Dia pun kemudian berteriak, saya ya Rasulullah. Para sahabat melihat siapa ini. Setelah semakin dekat, rupanya Uqasyah bin Muhsin yang pernah didoakan Nabi Muhammad dengan kecerdasan yang begitu luar biasa. Dan beliau adalah seorang sahabat. Ada apa dengan Uqasyah bin Muhsin? Dia berusaha untuk menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu semakin mendekatlah Uqasyah, semakin mendekatlah kepada Rasulullah. Pada saat mendekat, ya Rasulullah, engkau pada saat merapikan peperangan, pada saat itu engkau memukul daripada perutku ya Rasulullah, pinggangku, dan pada saat ini
ini aku masih merasakan ya Rasulullah dengan rasa sakitnya. Maka kata Nabi Muhammad, balaslah dengan apa yang pernah aku lakukan. Uqasyah bin Muhsin mengatakan, ya Rasulullah, saat itu aku tidak menggunakan baju dan engkau memukulku. Maka Rasulullah membuka bajunya dan kemudian menutup aurat kita laki-laki antara pusat dengan lutut. Jadi kalau bapak-bapak nanti pergi ke Mekah, saya perhatikan banyak orang kita Indonesia, mereka udah lepas ihram atas ni, lalu pakai ihram bawah, pusat dan nampak, berdosa aurat pak. Nanti kalau sampai ihram tu di atas pusat bagi laki-laki, dan saya perhatikanlah sana, nampak banyak orang nampak pusat dan laki-laki itu. Aurat kita laki-laki pusat sampai ke lutut, ya, baina surah wal rukbah, itu aurat kita. Maka diangkat Nabi Muhammad di atas daripada pusatnya. Setelah itu Uqasyah kembali berkata, ya Rasulullah, saat itu engkau menggunakan tongkat, sedangkan saya pada saat ini tidak memiliki. Lalu diperintahkan Nabi Muhammad untuk mengambilnya. Wahai Uqasyah, balaslah dengan apa yang aku lakukan. Para sahabat kemudian berteriak, ya Rasulullah, cukuplah kami menjadi penggantinya. Jangan sampai tubuh engkau ya Rasulullah dipukul sama Uqasyah. Sahabat sudah mulai marah. Ada apa dengan Uqasyah? Ternyata diputar tongkat itu, diputar kembali oleh Uqasyah. Setelah itu dilemparnya. Apa yang dilakukan Uqasyah? Didekatkan bibirnya di bahunya Rasulullah dan diciumnya pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Uqasyah tahu ya Rasulullah, kata-kata ini sangat terakhir kami akan bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Sudah lama kami ingin untuk menyentuh tubuhmu ya Rasulullah. Bagaimana kerinduan sahabat dengan tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin memeluk selalu Nabi Muhammad. Dan kita yakin bahwa kita sudah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam sabdanya. Beliau mengucapkan kerinduan yang begitu luar biasa kepada kita. Walaupun kita tidak hidup pada zaman Nabi Muhammad, kita tidak pernah bersama Nabi Muhammad, tapi kita yakin dibalik daripada sholawat dan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad mampu untuk membawa kita kepada jalan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dengan diutusnya di muka bumi ini, maka akan menjadi jalan bagi kita untuk menuju dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan dari syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam hari ini teruslah dan teruslah di mana majlis-majlis sholawat, ajak kawan-kawan kita. Setiap kita mengajak mereka, tidak payah bah. Kapan kita ada majlis kumpul malam Rabu, ajak. Tidak payah bah, mulut tu jadikan pahala sikit bah. Mungkin saya pergi selawat ni tak ada diterima, melalui dia bisa diterima. Mulut tidak payah bah, tinggal ajak ya. Yuk malam ni kita pergi selawat. Ya Allah, saya ni macam mana ya? Saya ni mau beli beras pula 2 kilo. Udah saya belikan ente 3 kilo. Yang penting ente ikut selawat. Kalau udah sahur, ada rasa dia dengan selawat, tak perlu kita ajak. Mana dia datang soal? Tak payah bang mulut kita. Jangan kita nganu pahala seorangnya. Paling nyaman Bapak Ibu, tinggal mulut dia bang keluar. Ajak orang, yuk kita pergi selawat. Mengapa mandalla ala khairin falahu ajru mithli fa'ilih. Ada namanya MLM akhirat, multi level akhirat. Multi level akhirat. Kalau multi level dunia kan kadang banyak buta. Dapat kapal pesiar, dapat ini, dapat ini. Saya bilang kawan saya, nantilah tunggu ente dapat kapal pesiar. Sampai sekarang teman mana ada. Tapi MLM akhirat pasti. Tak payah. Macam mana MLM akhirat? Saya, Ustaz Azami sama Pak Haji Samarudin bertiga, kami dapat 1. Setelah itu saya cari orang.
Setiap saya hadir selawat saya dapat 2. Beliau ternyata terus dapat 2 di bawah beliau. Setiap hadir selawat beliau dapat 3. Haji Safarudin ngajak di bawah rupa ada 5. Setiap selawat beliau dapat 6. Tahu-tahu ada urusan dalam tugas yang begitu mendadak yang beliau harus pergi, tiba-tiba tak ada bisa. Apakah masih dapat pahala? Masih. 5 orang tadi itu didapat oleh beliau. Jadi kalau kita berpikir bagaimana orang tua dulu, jangan jauh lah. Guru ngaji kita zaman dulu udah meninggal, di dalam kubur tu nunggukan pahala kita ya. Udah tak lagi beramal, tapi kita yang guru anaknya udah ngajar ngaji, terus sampai murid yang ngajar ngaji, terus sampai ke depan, ke bawah. Apakah mereka tidak menjadi amal jariah? Itu yang dinamakan ilmu yuntafa'u bih. Kalau antum tak bisa jadi ulama, tak bisa jadi dai, menyampaikan, cuma ngajak dari lidah kita. Ayo kita selawat, ayo kita pergi selawat. Saya tak ada motor, ayo saya gonceng. Kalau mau ikutnya ramai, saya sewakan mobil untuk selawat. Cari orang baik-baik sikit, tak nak bayar. Ya, paling kita kasih minyak ya. Cari, kenapa? Karena itu manfaat untuk kita. Suatu saat kalau kita meninggal dunia, Pak, meninggal kami ini, saya meninggal, Ustaz Azami meninggal, Haji Safarudin meninggal, apakah pahala masih sampai? Masih. Setiap orang yang ikut itu setelah meninggal dunia, selalu rahmat Allah diberikan kepada kita semuanya. Pahalanya dapat terus sampai meninggal dunia. Itu caranya. Balik-balik mulai malam hari ini. Nanti kalau balik kita ajak. Cuma ngajak ya Pak. Dia tak mau ajak ya terus. Dia tak mau ajak lagi sampai dia nanti risau. Dia lah pukul sekali ini ya. Habis itu tak ada lagi. Ya hilangkan. Itu pernah terjadi Pak. Kisah seorang namanya Syekh Mansur As-Salimi, seorang penghafal Quran, masih hidup sampai sekarang. Nanti balik buka YouTube, Syekh Mansur As-Salimi. Ya Allah, itu seorang yang jauh dari Allah. Cuma dia punya kawan. Ayolah Syekh, kita pergi. Ayo Mansur, kita pergi majlis. Ente pergi. Kawannya tak pernah bosan. Diajak dia, ayolah. Ada ente pergi. Ujung-ujung dia sakit risau. Yelah, tapi sekali ini ya, habis itu jangan kau ajak saya lagi. Subhanallah, pergilah. Seorang syekh itu menyentuh hati beliau dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ternyata ayat ini tersentuh baginya, dan subhanallah setelah itu dia masuk masjid tidak keluar-keluar 2 bulan menghafal Quran, dan sekarang sudah menjadi penghafal Quran. Kalau di Arab tuh Syekh Mansur tuh Ustaz Somatnya di Indonesia lah. Sekali beliau ceramah tuh ramai yang hadir. Ya, artinya apa? Sebab kawannya tidak pernah bosan untuk ngajak. Nah, gitu kita. Sampai cari jalan ajak ya terus, ajak terus. Kalau kita sudah mendapatkan bawahan kita, begitu sampai masa kita meninggal dunia Bapak Ibu sekalian, pahala terus ngalir. Walaupun kita tidak kembali selawat kepada Nabi Muhammad, kita sudah wafat, tapi pahala selawat itu masih mengalir. Setiap amalan umat Nabi Muhammad yang diajak bagi umat yang lainnya, min ghairi ayyaqusa min amalihi syai', amal kita tidak berkurang. Tidak berkurang. Ya Allah, nanti saya ikut ini diajak nyaman lah, dia dapat 2, lalu saya tak dapat apa-apa, tetap dapat 1. Mau cari lagi pengen dapat 2, cari orang dapat 2 lagi. Mau dapat 3 sampai kita dapat bintang 7. Ujung-ujung sampai bintang 7 tak ada cari-cari lagi, malah ada penting seorang minum obat bintang 7. Di situ Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah. Maka di sinilah siapapun yang melangkahkan kaki, yang menghubungkan diri selalu kepada Nabi Muhammad, mereka tidak akan mengalami suatu kerugian. Dan termasuk rumah yang disebut di dalamnya nama Nabi Muhammad, dibacakan di dalamnya maulid,
kata Imam Asyuti, maka diselamatkan Allah dari kebakaran, diselamatkan Allah dari kemalingan, diselamatkan dari segala musibah, dan rezekinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, saya yakin Bu Haja Julia ini rezekinya nanti makin melimpah, saya yakin. Alhamdulillah beliau pun gak lupa dengan bondo dia belah nyumbangnya. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Mudah-mudahan segala sumbangan beliau untuk pesantren saya beserta untuk solawat, majelis solawat kita, mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk beliau, untuk suami beliau, untuk orang tua beliau di dalam kuburnya. Mudah-mudahan Allah sampaikan dari segala hajat kita semuanya, hajatul dunia wal akhirah. Sekiranya sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.